Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ghazali dari SDN Pancoran 07 Pagi selaku CGP Angkatan 10. Dan rekan saya di sebelah. Perkenalkan, halo, nama saya Yunianti, saya dari SMPN 247, saya juga CGP Angkatan 10. Dan di samping saya, halo guys, I'm John Muhammad Soleh from Junior High School 141, CGP Angkatan 10. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Anti. Waalaikumsalam Pak Ghazali. Gimana kabarnya Bu Anti hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Ghazali. Pak Ghazali gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Anti sehat. Bu Anti, hari ini kan kita saya lihat Bu Anti itu akan coach dan coachee ya, gitu. Terkait tentang coach dan coachee. Iya Pak. Saya kali ini hanya ingin menjelaskan terkait rubrik penilaian yang akan nanti dijalankan oleh Bu Anti untuk coach dan coachee. Yang pertama adalah jangan lupa alur tirtanya itu benar-benar digunakan, dibacakan, terus juga sesuai dengan alur tirta. Yang kedua adalah berikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa menggali apa yang kira-kira menjadi permasalahan. Yang ketiga adalah merespon coach dan coachee ya, jadi lebih tektok begitu ya tanya jawabnya. Dan yang keempat juga prinsip daripada coaching gitu. Nah dari rubrik ini saya juga ingin karena ini kita observasi terlebih dahulu, saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan ke Bu Anti. Kurang lebih ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama pertanyaannya terkait tentang kompetensi apa yang akan Bu Anti kembangkan pada saat nanti coaching. Oke. Baik Bapak, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, pada saat proses coaching tentu saya akan mengembangkan yang pertama adalah kompetensi dari proses terhadap coachingnya ini. Yang kedua adalah saya ingin mengembangkan kompetensi dari mendengarkan aktif saya sebagai coach. Yang ketiga, saya juga akan mengembangkan kompetensi saya sebagai coach, yaitu memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot, sehingga pertanyaan ini nanti bisa menggali lebih dalam masalah yang dihadapi oleh coachee dan menemukan solusi yang tepat. Baik. Jadi tadi ada kurang lebih 3 ya. Betul. Kurang lebih ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Namun pertanyaan yang berikutnya Bu, spesifiknya nih Bu, dari 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan, baik itu dari proses, mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga poin ini Bu, lebih spesifikasinya Bu, apa yang ingin Ibu gali di observasi kali ini? Untuk lebih spesifik mungkin saya lebih ke dua ini ya Pak, kompetensi ya. Yang pertama mendengarkan aktif saya sebagai coach, yang kedua yaitu saya ingin memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot gitu Pak. Jadi ada 2 yang saya ingin kembangkan lebih spesifik. Jadi yang lebih spesifiknya 2 ya Bu ya. Betul, Yang pertama betul. adalah Ibu ingin mendengarkan secara aktif, yang kedua adalah Ibu ingin memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul, Baik betul. Ibu, dari kompetensi yang tadi sudah Ibu sampaikan, spesifikasinya juga sudah. Pertanyaan yang selanjutnya nih, indikasinya nih atau indikatornya itu apa yang kira-kira akan Ibu capai gitu? Baik, untuk indikator yang akan saya capai, karena saya tadi memilih 2 kompetensi yang saya pilih ya Pak ya, sehingga indikator yang saya capai tentunya saya ingin menggali lebih dalam permasalahan dari coachee saya. Oke. Yang nantinya akan menemukan solusi yang tepat dan baik dan bisa segera dilaksanakan. Jadi poin daripada indikator yang Ibu capai itu menemukan solusi ya dari setiap permasalahan coaching yang nanti akan Ibu lakukan. Betul. Baik Bu Anti, sangat luar biasa yang tadi sudah disampaikan. Namun setelah ini Ibu boleh mengobservasi rekan sejawat Ibu. Namun bolehkah nanti saya juga sambil mendampingi? Boleh Pak. Ya. Oke baik, terima kasih Bu Anti. Mudah-mudahan observasinya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Ya, terima Terima kasih ya, Pak Bu Anti, ya. Ghazali. Oke.
Selamat pagi Pak John. Pagi. Gimana kabarnya nih Pak John? Alhamdulillah, Masya Allah baik Bu. Kayaknya wajah Bapak berbinar-binar nih. Iya, Kira-kira Pak John, kita mau ngomongin apa nih Pak John? Aduh, saya ini mau ngomongin masalah siswa saya nih Bu. Tentang siswa Bapak ya? Iya. Nah, oke. Tentang apa nih Pak kira-kira kalau saya boleh tahu? Boleh curhat Bu. Boleh dong. Siswa saya ini Bu, kemarin ketangkep polisi Bu. Sebenarnya bukan ketangkep langsung Bu ya, tapi warga. Jadi Laporan ya Pak? enggak, warga yang nangkep Bu. Oh gitu. Warga nangkep dibawa Dibawa ke polisi. Iya. Oke. Dibawa ke polsek 2 orang. Padahal jumlah tawurannya sekitar warga sekitar 20 orang Bu. Tapi yang dibawa 2 orang, ada 2 orang ketangkep padahal lari semua. Itu Bu. Oke. Baik Bapak. Nah, dari permasalahan Bapak tadi nih Pak, boleh nggak kalau pada saat proses coaching ini kita lakukan dengan alur tirta? Bapak udah pernah dengar ya? Belum dengar apa tuh Bu? Oh, Bapak belum pernah dengar? Oke, saya jelaskan sedikit ya Pak ya. Bahwa alur tirta itu adalah salah satu teknik untuk pemecahan masalah dalam proses coaching Pak. Tirta itu singkatan dari T adalah tujuan umum. Jadi apa sih tujuan kita? Tadi Bapak udah sampaikan karena Bapak menemukan masalah siswanya. Yang kedua, I, identifikasi masalah. Kemudian masalah apa sih yang akan kita gali di sini? Kemudian R itu rencana aksi. Nah, dari masalah Bapak tadi kira-kira rencana aksi, plannya, langkah-langkahnya apa yang akan kita lakukan. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab pada saat proses pelaksanaan rencana yang Bapak atau saya kita berdua sepakati gitu Pak. Gimana Pak? Kira-kira bisa kita laksanakan proses ini? Keren banget tuh Bu. Oh, saya mau. Oh mau, oke. Iya. Kita mulai Pak? Boleh. Oke, untuk yang pertama Pak, Ya. nah, T itu adalah tujuan Pak. Betul. Kira-kira tujuan dari percakapan kita ini tadi kan Bapak sudah menyebutkan masalah. Nah, tujuannya apa Pak kira-kira? Tujuannya agar anak-anak saya ini kembali seperti anak sekolah yang ingin nyaman belajarnya, di rumah senang, di sekolah senang, gitu, di lingkungan juga senang. Itu sih tujuan saya Bu. Tujuannya itu oke baik Bapak. Dari tujuan Bapak tadi nih Pak, kira-kira Bapak kan udah tahu nih anak-anaknya kena kasus nih ya, Betul. karena dibawa ke polsek. Kira-kira Bapak tahu nggak apa yang menyebabkan anak itu Nah, bisa dibawa ke polsek? betul. Penyebabnya gini Bu. Jadi anak-anak saya itu kalau dia pulang sekolah itu langsung pulang ke rumah Bu. Dia nongkrong, ya. Dia nongkrong dengan komunitasnya tuh Bu. Itu adalah 20 orang lebih gitu ya. Nah, dia dengan berseragam, ya jadi nggak pulang sekolah dulu, seragam. Ibu tahu ya kalau orang seragam itu kuat ya Bu ya. Orang seragam itu bersama-sama itu jadi kuat Bu. Yang tadi dia pendiam tapi karena dia ngerasa banyak, nah jadinya kuat dia. Dan juga memang energi anak-anak saya ini kayaknya masih kuat ya Bu ya. Dia dari sekolah tuh baik Ibu, kita berangkat sekolah jam 6, masuk jam setengah 7, pulang jam 2, tapi nggak langsung pulang, nggak langsung makan, tapi dia nongkrong dulu. Itu penyebabnya Bu. Dari nongkrong lah, itu kemudian kata-kataan di sosmed. Nah akhirnya diseranglah tuh anak-anak saya, bilang seperti itu ya. Diserang oleh anak dekat Bu, SMP Alpalang. Diserang, nah kemudian anak saya kayak lagi bersambut itu diserang, langsung dia itu tawuran masa, nah lingkungan itu marah, nah kemudian ditangkaplah anak saya 2 orang. Jadi awalnya karena tersinggung kali Pak ya? Nah awalnya tersinggung dan kolaborasinya juga bagus nih siswa sama siswa nih, kompak untuk mungkin menyerang gitu Pak. Iya. Oke. Baik Bapak, nah kira-kira nih dari masalah tadi yang Bapak sebutkan kan udah Bapak sebutkan yang menyebabkan anak itu ditangkap polisi karena mungkin ada tawuran, kemudian karena tersinggung karena ucapan di sosmed. Nah harapan Bapak apa sih pada siswa? Nah harapan saya ini siswa itu nggak melakukan nongkrong lagi. Harapan saya siswa itu mengikuti kegiatan sekolah. Taruhlah dia memang nggak mau pulang cepat. Dia kalau nggak mau pulang cepat, kita tuh Bu di sekolah kita tuh ada namanya school ya, bisa ikut ekskul silat, karate, taekwondo dan banyak sekali ya Pak ya? Banyak sekali Bu. Ada marching band, ada teater juga di sekolah saya. Teater tuh bisa pulang tuh jam 5, jam setengah 6 sebelum maghrib. Nah ikutlah teater kalau mau anak saya mau. Nah itu sih yang saya mau anak saya. Yang harapan Bapak harapan itu saya ya? seperti itu ikut teater. Gitu. Dari harapan Bapak, tujuan Bapak tadi sangat luar biasa ya Pak ya, Masya Allah.
Bapak juga bisa menggambarkan secara spesifik itu masalah anak-anak Bapak. Nah, kemudian Bapak, mari kita sama-sama nih Pak, saya dengan Bapak membuat rencana, ya, membuat rencana yang nantinya bisa menemukan solusi. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak John sendiri nih, rencana apa yang akan Bapak lakukan terhadap masalah yang Bapak temukan? Planning ya, rencana saya Bu. Rencana saya pertama, saya mau panggil nih Bu, orang tua saya panggil, beserta anak-anak tadi yang ikut nongkrong itu Bu, yang 20 anak lebih itu, saya akan panggil, dan juga saya akan coba panggil dari ini Bu, dari polsek sekalian, dari polsek, karena apa ya Bu, kita sudah berkomitmen, ayo Pak John silakan, ya, undang saya untuk biar menyelesaikan masalah ini, biar pencegahan ya Bu ya. Nah, jadi plan saya itu pencegahan, kita sama-sama dengan orang tua, dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan siswaan, dengan guru BK, wali kelas, semuanya kita sama-sama kita cegah ini biar anak lebih positif lagi, seperti itu Bu. Jadi juga dari masyarakat, orang tua dan polseknya tadi juga menyambut dengan baik ya Pak? Oh iya betul sekali, ya? betul sekali. Nah kemudian Bapak dari rencana Bapak ini gimana Bapak menerapkannya nanti di lapangan kira-kira? Nah, menerapkan di lapangannya Bu. Langkah-langkahnya apa nih? Langkah-langahnya saya ya. Pertama saya juga membuat undangan dulu Bu. Undangan dulu nih, sosialisasi ya? Ya betul, sosialisasi dulu. Kemudian itu kebetulan saya kenal juga dengan kasat reskrimnya, dengan kapolseknya, bahkan dengan satpol PP Bu. Satpol PP itu udah telepon saya juga. Pak John saya ikut untuk biar mencegah anak tawuran. Karena kita punya grup ya, kita punya grup isinya semua 3 pilar, ada dari camat, dari kapolsek, dari polisi ya Bu, unsur TNI ada, dan satpol PP ada. Sampai 3 pilar itu kita punya semua Bu. Nah semoga ini bisa membantu kita nih Bu ya, untuk pencegahan dari anak-anak remaja. Ini kan pos remaja ya Bu ya, lagi nyari-nyari apa? Jati diri. Betul. Jadi pengennya tuh saya hebat gitu. Nah ini kita akan coba buat dia itu mengerti, ya kan, kita akan coba buat dia itu berpositif kegiatannya seperti itu. Oke. Nah kemudian tadi Bapak bilang kegiatan yang positif, salah satunya mengikuti ekskul gitu kan. Sebenarnya yang Bapak perlukan apa sih Pak untuk pelaksanaan dari rencana dari langkah yang Bapak lakukan pelaksanaan tadi? Nah yang saya perlukan adalah Bu, ya, dukungan orang tua. Dukungan orang tua. Nah dukungan orang tua. Jadi nanti orang tua datang, ya, orang tua datang ke sini, saya bilang, yuk kita sama-sama buat make appointment, kita buat perjanjian, kita buat kesepakatan, ya, kesepakatan antara sekolah dan orang tua bahwa anak ini wajib ikut ekskul, meskipun kita punya ekskul wajib, tapi dia harus wajib lagi Bu, karena merupakan apa ya, punishment ya Bu, punishment buat mereka yang tadi melakukan nongkrong, punishmentnya wajib ikut ekskul, dan itu orang tua harus tahu. Jadi misalnya nggak ada ekskul juga, saya maunya ada foto timestamp ya, jadi biar saya tahu, oh iya aku udah pulang nih. Laporan gitu. Nah betul, laporan betul Bu, seperti itu. Jadi saya mau dia itu ada laporannya, meskipun dia nggak ada orang tua bisa sama kakaknya, pokoknya orang tua nggak ada, kakak nggak ada bisa sama adiknya, atau dengan tetangganya kalau perlu. Yang penting dia sudah berada di rumah, dan semua ikut, masyarakat ikut juga mengawasi kita bersama gitu. Baik, luar biasa Pak, apa yang Bapak sampaikan, rencana Bapak, langkah-langkah begitu ya Pak ya. Kemudian Pak John, yang ingin saya tanyakan kembali adalah siapa yang bertanggung jawab dari pelaksanaan itu nanti Bapak? Nah, yang bertanggung jawab Bu, insya Allah kita semua Bu. Orang tua itu bertanggung jawab, pihak sekolah dari guru, kepala sekolah, siswaan, BK-nya, wali kelasnya, ikut semua bertanggung jawab, ikut ambil semua dalam ini. Dan juga itu Bu, masyarakat sekitar juga Bu, karena saya sudah membagi telepon saya ke Pak RT, Pak RW. Jadi kalau melihat anak-anak SMP Negeri 1 itu nongkrong-nongkrong yang sudah mulai nggak jelas, yang sudah mulai mengganggu ketertiban masyarakat, kecuali kalau belajar nggak apa-apa Bu ya, nongkrong belajar gitu. Tapi kalau sudah misalnya dia ngecengin orang lewat, sudah shoot segala macam, nah itu segala laporkan ke kami dan kami langsung turun. Dan bahkan satu PP pun mau Bu, udah saya bilang, Pak gimana kalau ini, oh ya bersama kami gitu. Dia akan bawa mobilnya Bu sekalian. Jadi kalau anak-anak pada bawa nongkrong-nongkrong, karena iya langsung bawa ya, aja semua, biar kita bina, biar jadi lebih baik gitu. Oke, tentunya pasti tujuan kita baik ya Pak ya. Iya, walaupun memberikan sedikit efek jerak gitu Pak. Betul sekali. Nah kemudian Bapak tentunya pada saat nanti pelaksanaan rencana Bapak ini, langkah-langkah yang sudah luar biasa ini, tentunya Bapak memiliki tolak ukur keberhasilan gitu. Nah kemudian Bapak memantau kemajuan dari
langkah-langkah yang Bapak lakukan ini tadi nantinya gimana Pak? Ini kalau diukur dari 1 sampai 10, ini kan saya masih di nomor 8 nih. Saya mau sampai perfect nih biar 10 nih. Gitu Bu. Oh, jadi pengen saya sudah berjalan pengennya kalau di ukurnya 1 sampai 10 mah pengennya 10 Bu ya. Cuman saya masih berpikir ini masih angka 8 nih dan saya pengen mengembangkan lagi biar sampai 10. Biar sampai 10. Oke, luar biasa Masya Allah Pak. Nah kemudian Pak, pada saat pelaksanaan Bapak juga sudah menyebutkan bagaimana cara mengukur kemajuan nih, program yang akan Bapak buat begitu kan untuk menyelesaikan masalah Bapak. Kemudian nantinya pasti di lapangan itu ada kalanya tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tentunya kita sudah memiliki rencana lain gitu Pak. Nah kira-kira rencana apa sih Pak jika rencana yang awal Bapak ini tidak berjalan dengan baik? Ini kalau ini nggak berjalan dengan baik Bu, misalnya anak-anak tiba-tiba masih seperti itu, masih nongkrong orang tuanya mungkin, udahlah biar aja Pak, udah bosan saya bisa begitu Bu. Saya akan mencoba pendekatan kepada anakku secara intensif. Saya akan individual, saya akan menggali satu-satu biar aja deh, biar waktunya lama gitu nggak apa-apa. Yang penting saya dapat secara individual, saya akan gali mereka, saya akan tanya, mungkin caranya sama kayak gini Bu, ya. Saya coaching ya Pak ya. Coaching, betul. Saya akan tanya pelan-pelan, apa sih maunya, gitu. Akan begitu Bu. Jadi kalau misalnya plan A nggak berjalan, plan B-nya begitu. Plan B-nya begitu. Bapak evaluasi kembali ya Pak ya. Betul, saya evaluasi lagi. Baik Bapak, sangat luar biasa apa yang Bapak sampaikan. Saya juga menjadi pengalaman nih Pak. Suatu ketika saya mendapatkan masalah sama yang seperti Bapak, saya juga menemukan solusinya. Artinya, terima kasih Pak John karena Pak John sudah menyampaikan keluh kesahnya, begitu sudah mempercayakan saya sebagai coachnya. Dan nanti mungkin pada saat pelaksanaan atau Bapak menemukan masalah lain di sekolah atau pada saat pembelajaran di kelas dan lainnya, saya siap membantu Bapak. Boleh nih Bu, saya ketemu Ibu lagi. Boleh. Motor Ibu nggak mau ketemu saya karena sibuk banget. Enggak, kalau untuk Pak John kapanpun saya sediakan waktu. Masya Allah, terima kasih Ibu. Saya senang banget Ibu. Begini jadi saya terpecahkan kayak masalah saya gitu Bu. Jadi perasaannya gimana nih Pak John? Perasaan saya Bu ini sangat senang sekali ya. Saya pikir pertama nggak bisa ketemu, pasti ibunya sibuk banget gitu. Nggak taunya Ibu dengan lapang dada ya, dengan nggak pernah menjudge saya, harus begini, nggak pernah, nggak kayak menggurui saya gitu Bu ya. Ya Allah, saya terima kasih banget Ibu telah memberikan coach saya seperti ini ya. Iya, baik Bapak. Tak terasa Pak, kita sudah melaksanakan alur tirtan loh Pak sebenarnya. Udah Bu ya? Iya, belum? Sudah, kita udah di ujung sehingga Bapak juga sudah menemukan solusi, Bapak juga sudah merasa lega ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya tidak ada lagi masalah yang terulang. Amin, dan amin. mungkin kita ketemu lagi dengan mungkin berita yang bahagia ya Pak ya. Mudah-mudahan amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Anti. Waalaikumsalam Pak Ghazali. Gimana Bu Anti setelah observasi tadi, gimana perasaan? Alhamdulillah Pak, rasanya juga lega. Coach saya juga menemukan solusi sehingga apa ya Pak ya, saya bisa nanti pulang tidurnya nyenyak nih Pak. Wah, alhamdulillah. Iya. Berarti permasalahannya sudah ditemukan ya, Iya, solusinya ya gitu alhamdulillah. ya. Iya Pak Ghazali, betul. Baik Bu Anti, saya pun juga tadi menikmati mendengarkan apa yang tadi Bu Anti dan Pak John melakukan coaching ya. Wah, sangat luar biasa. Saya juga hebat nih gitu. Baik Bu Anti, tapi ada beberapa pertanyaan terkait dari observasi yang akan saya tanyakan ke Bu Anti. Yang pertama, pasca observasi yang akan saya tanyakan ke Bu Anti. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa yang sudah Ibu lakukan terhadap ketercapaiannya? Oke. Karena awalnya tadi saya menyampaikan ke Bapak pada saat berobservasi saya ingin mencapai kompetensi saya sebagai coach yang bisa mendengarkan aktif coach saya. Kemudian yang kedua saya juga ingin mengembangkan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, saya rasa pada saat observasi tadi saya sudah melaksanakan semua. Kemudian yang kedua, saya juga sudah melaksanakan alur coachingnya menggunakan pendekatan tirta, Pak. Gitu. Baik. Saya pun juga merasakan itu. Saya menemukan Bu Anti sudah Bapak mengamati ya Pak? Iya, tadi saya mengamati, terus juga saya juga mendengarkan apa yang tadi sudah diutarakan oleh Bu Anti dengan Pak John ya. Pada saat coaching tadi,
benar-benar sudah dijalankan gitu loh. Alur tirtanya tanpa terasa, wah kita juga sudah, saya pun juga menikmati itu gitu. Selanjutnya nih Bu, penilaian menurut saya Ya. ketika tadi Ibu sedang coaching, betul sekali apa yang tadi udah Ibu sampaikan. Alur tirta benar-benar Ibu sudah jalankan, baik itu dari huruf T-nya, tujuannya tadi sudah disampaikan oleh Pak John agar anak-anak senang, terus baik di sekolah, baik di rumah, terus juga identifikasinya juga Ibu pertanyakan, terus juga ada rencananya juga, rencana aksinya, membuat jam tambahan eskul ya untuk mengurangi nongkrong-nongkrong gitu juga, terus juga mengadakan pertemuan sebagai bentuk edukasi pencegahan lah, Ya, jangan betul. sampai tawuran itu terjadi lagi. Betul. Seperti itu ya Bu ya. Betul. Dan juga tadi juga sudah disampaikan oleh coach Ibu terkait tanggung jawabnya, disampaikan memang tanggung jawabnya adalah bersama-sama, tapi tetap disampaikan oleh coachnya bahwasanya tetap yang menjadi tanggung jawab penuh adalah Pak John selaku Wakasek di bidang kesiswaan. Seperti itu ya Bu ya. Terus juga Pak John juga mengutarakan harapan-harapannya, dan juga Pak John juga, wah dia sudah menemukan nih solusinya nih, solusi A tidak ditemukan, tidak berhasil, maka dia akan menjalankan solusi B. Ya, Menurut betul, saya Pak. sudah sangat luar biasa. Dan juga prinsip-prinsip coaching pun, beberapa elemen prinsip coaching pun itu semua sudah Ibu penuhi gitu. Jadi dengan kata lain ini udah sangat luar biasa. Berhasil ya Pak ya? Berhasil, betul Alhamdulillah. sekali gitu. Ini berkat juga Iya. berkat Bapak, karena Bapak sudah mengingatkan saya tentang alur cerita Pak. Betul. Baik, yang selanjutnya nih Bu, pertanyaan terakhir mungkin ya. Kompetensi apa yang Ibu inginkan setelah Ibu melakukan observasi ini? Gitu. Kira-kira apa nih ke depan yang ingin Ibu tingkatkan lagi, atau yang harapan-harapan Ibu selaku kompetensi yang ingin Ibu capai ke depannya setelah observasi ini? Oke, tentunya Pak, karena tadi saya mungkin kalau dipresentasekan 85% saya berhasil menemukan solusi dengan menggunakan alur tirta dari Betul. permasalahan coach saya. Tentunya saya juga ingin mencapai sampai 100%. Betul. Artinya 15% ini saya harus belajar lagi Pak, Betul. tentang alur tirta yang benar-benar sesuai dengan step by stepnya, sehingga nanti ketika rekan sejawat saya lainnya, teman saya lainnya itu menemukan masalah, saya bisa menyelesaikannya dengan lebih baik lagi. Masya Allah, luar biasa ya. Iya, Pak, betul. Yang menjadi harapannya, keinginan kompetensi ke depannya Bu Anti luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Bu Anti harapkan itu bisa betul-betul tercapai. Dari poin 85% itu saya doain, dan saya yakin sekali Bu Anti bisa meraih di 100%. Terima kasih banyak Pak Bezari. Sekali lagi terima kasih sudah bisa kita sama-sama mengizinkan saya juga memberikan supervisi ke Bu Anti. Ya, terima kasih, Bu Pak Anti ya. Bezari. Sampai ketemu lagi ya. Ya.